Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Zakiyah dengan NIM 21416286206098 dari kelas SD 21A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ICT atau yang singkatan dari Information and Communication Technology for Future and Smart Digital Classroom. Pengertian dari ICT sendiri yaitu Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technology adalah payung besar dari terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulatif, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Peranan ICT dalam bidang pendidikan itu ada 4. Yang pertama, peranan ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya, dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi penyangga pembelajaran. Pada fungsi ini, internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas, yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital, bahkan jutaan e-book, artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua itu ada ICT sebagai alat bantu pembelajaran, yang artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan pembelajaran hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, display, dan media grafis lainnya. Pemanfaatan CD interaktif seperti video pembelajaran, multimedia presentasi, e-learning termasuk pada bagian ini juga. Yang ketiga ada ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai sarana yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium, peralatan di laboratorium bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi video, dan editing. Yang keempat, ada ICT sebagai standar kompetensi, yang artinya ICT sendiri sebagai mata pelajaran yang kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. Selanjutnya, ada penerapan ICT di bidang pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini ada beberapa tayangan ya. Yang pertama ada buku elektronik. Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Yang kedua ada e-learning. E-learning sendiri adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi yang mencakup siaran radio maupun televisi. Lalu, selain itu,
Ada sebuah konsep modern yang mengacu pada kondisi interaksi di ruang kelas dengan penggunaan integrasi perangkat keras yang canggih dan perangkat lunak yang inovatif untuk meningkatkan cara mengajar dan monitor cara belajar murid. Apa itu? Konsep tersebut adalah Smart Digital Classroom ya. Smart Classroom sendiri adalah ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi digital untuk menciptakan cara mengajar dan belajar secara modern. Konsep ruang kelas ini terintegrasi dengan teknologi pendidikan yang memanfaatkan perangkat pintar, baik audio maupun visual. Tujuan untuk membuat kelas yang interaktif dan lebih menarik. Nah, ada manfaatnya juga nih dari Smart Classroom tersebut. Yang pertama ada pengalaman belajar lebih interaktif. Salah satu kekuatan konsep kelas pintar ini terletak pada aspek interaktivitasnya. Berkat konsep digital classroom, murid tidak lagi hanya duduk pasif di dalam kelas, melainkan mereka tertarik dengan sendirinya untuk mengeksplor hal-hal yang ditawarkan oleh teknologi. Salah satunya yaitu LCD touchscreen nih di dalam kelas. Kayak itu tuh sebagai pengganti dari whiteboard ya. Nah, terus sentuhan elemen itu jadi menyenangkan untuk belajar dan memicu interaksi aktif dan minimalisir kebosanan. Yang kedua ada sumber daya yang lebih kaya. Keuntungan lainnya adalah proses digitalisasi itu sendiri. Ketika media mengalami perubahan dari analog ke digital, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk belajar ikut mengalami transformasi. Sebelum ada internet, murid mencari informasi dengan ke perpustakaan konvensional dan membuka lembar-lembaran halaman buku. Sekarang murid bisa langsung mencari informasi, bisa nyarinya di mesin pencarian seperti di YouTube atau enggak di Google gitu. Yang ketiga ada peningkatan partisipasi murid. Dengan terciptanya interaksi dan kreativitas, partisipasi murid pun akan ikut meningkat gitu. Hal ini juga memudahkan murid biasanya cenderung diam dalam kelas, gak mau berinteraksi dengan yang lain, jadi ikut berpartisipasi secara non-verbal gitu. Seiringnya berjalan waktu, murid akan merasa lebih percaya diri dan ikut berpartisipasi secara verbal di ruang kelasnya. Yang terakhir ada percepatan proses berpikir. Rasa ingin tahu murid tuh akan meningkat pesat karena dapat mengembangkan proses berpikir mereka sehingga pemahaman pembelajaran menjadi lebih luas. Hal ini juga memberikan dampak pada percepatan proses berpikir ke arah yang lebih dinamis. Secara tidak langsung, kemandirian proses belajar tersebut juga akan didapatkan dari manfaat classroom tersebut. Nah, dengan ini masa depan dengan ICT (Information and Communication Technologies), Smart Digital Classroom akan merubah konsep belajar menjadi lebih inspiratif dan inovatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.